Erlangga Hartarto mundur sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar pertanggal 10 Agustus 2024. Kabar ini mengejutkan dunia politik Indonesia. Terungkap alasan Erlangga mundur, ternyata dia ingin menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas masa transisi pemerintahan era Presiden Jokowi ke Prabowo. Kayak gini pernyataannya. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Lantas, siapa yang akan menggantikan posisi Erlangga nanti? Baru sehari setelah Erlangga menyatakan mundur, sejumlah nama elit Partai Golkar sudah mencuat dan digadang-gadang masuk dalam bursa calon ketum Golkar menggantikan Erlangga. Padahal, Golkar baru akan menjadwalkan rapat pleno untuk menentukan PLT Ketum Golkar pada 13 Agustus 2024. 4 nama utama Caketum Golkar, yaitu Agus Gumiwang Kartasasmita, Bambang Susatyo, Kahar Muzakir, dan Bahlil Lahadalia. Saat dikonfirmasi era.id, politikus kawakan Golkar Firman Subagio menegaskan bahwa keempat nama itu memiliki peluang yang sama menjadi ketum Golkar. Tidak ada nama yang diistimewakan seperti kabar yang beredar. Kalau mendengar keriuhan bursa ketum Golkar, nama Bahlil disebut paling kuat menjadi pengganti Erlangga. Tapi kalau Bapak lihat Pak Bahlil tadi peluangnya kira-kira berapa nih Pak? Untuk apa? Untuk ketua, untuk ketum ya? Bukan PLT ya? Ketum bukan PLT. Nah, kalau saya kira memang dinamis ya, memang ya. Nah, memang saat ini kalau menurut saya ketua partai itu memang harus punya dukungan politik dari basis ya, dari basis pemilih. Lalu kemudian ya memang di Golkar ya harus punya modal ya baik itu, dan dukungan politik biasanya dalam konteks Golkar itu dukungan politik dari pemerintah yang sedang berkuasa itu. Nah, 3 hal ini ya memang ya di antara yang ada saat ini Bahlil paling kuat saya kira ya memang. Jadi kalau dilihat dukungan pemerintah ya dia menonjol di situ. Dan di Golkar itu signifikan dukungan dari pemerintahan yang sedang berkuasa itu signifikan. Gitu ya. Nah, dibanding yang lain Pak Bahlil memang punya kelebihan dalam konteks dukungan dari pemerintah, dari presiden lah dalam hal ini ya. Sejumlah pengamat melihat adanya agenda politik soal korelasi mundurnya Erlangga dan pengangkatan Bahlil jadi ketum Golkar. Ya, kalau kita bicara soal pasca Erlangga mundur gitu, siapa yang paling kuat? Kalau saya sih melihat skemanya ada berbagai macam skema ya, tetapi saya sih melihat ya skema yang saya baca gitu ya, yang saya analisa skemanya kelihatannya AGK Agus Gumiwang Kartasasmita jadi PLT Ketua Umum, bisa jadi seperti itu untuk mengantarkan ke Munaslup. Ya Munaslup ini kelihatannya di bulan Agustus. Saya dengar kalau nggak tanggal 17 di tanggal 25 ya. Lalu disitulah nanti akan dikondisikan, akan dipilih akan jadi Ketua Umum Bahlil. Karena Bahlil yang dekat dengan Jokowi, sudah deal dengan Jokowi ya. Kelihatannya Bahlil akan menjadi Ketua Umum, bukan Agus, bukan Bambang, bukan Kahar juga. Agus Gumiwang hanya mengantarkan Bahlil menjadi Ketua Umum, kelihatannya seperti itu. Mungkin dealnya seperti itu. Ya, skemanya bisa seperti itu. Dealnya bisa seperti itu. Ambil alih Golkar di tangan Bahlil gitu ya. Lalu dengan kekuasaan, dengan tangan presiden, dengan tangan Jokowi, lalu Jokowi nanti jadi Ketua Dewan Pembina. Kelihatannya skema seperti itu, sederhana saja. Mudah saja kita membacanya gitu. Karena Erlangga mundur ada tekanan dari luar, lalu dijadikan Bahlil, nanti Bahlil mungkin akan mengangkat Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina. Mungkin saja. Di politik tidak ada yang tidak mungkin. Nama Agus Gumiwang memang sudah ramai diberitakan sebagai ketum Golkar, bahkan sebelum Erlangga mundur. Sayangnya, sosok Agus dinilai kurang layak menjadi ketum. Soalnya Agus pernah dipecat Golkar tahun 2014 karena mendukung Jokowi. Nah, meski Bahlil terlihat paling mungkin menjadi ketum Golkar, sosoknya ini dinilai sebagai elit partai yang tidak netral.
Pengamat politik Ray Rangkuti membeberkan kriteria ketum partai yang harus dimiliki. Aku udah bilang tadi, Pak. Pertama adalah ini partai gede. Ya. Yang mimpin itu harus orang yang berjiwa gede gitu loh, Mbak. Pemberani gitu. Ya kan? Jangan digentar sedikit, ciut nyali gitu. Satu ya. Yang kedua, jangan sampai dia membawa agenda orang lain. Bukan agenda Golkar gitu loh, Mbak. Gitu. Alias dia jangan menjadi boneka orang lain gitu loh, Mbak. Gitu. Nah, yang ketiga adalah punya akar historis yang kuat di Golkar itu. Gitu. Yang keempat, ya punya basis. Dia bisa jelaskan itu. Nah, persoalan Erlangga ini kan ya dari 3-4 tuh 2 dia nggak punya gitu loh, Mbak. Nyali nggak punya. Yang kedua nggak jelas basisnya siapa gitu. Ya kan? Nah, kalau dia punya basis itu, dia bisa gerakkan itu gitu loh, Pak. Melawan orang yang mencoba mengintervensi partai gitu. Ya. Nah, maksudku itu. Jadi pertama basis, kedua historisitas ya. Yang ketiga nyali gitu. Yang keempat independensi. Ya itu benar tuh. Independensi itu artinya bukan agen dari kekuatan di luar Golkar gitu loh, Pak. Dari keempat nama itu, siapa yang paling netral? Pengamat politik Populi Center melihat sosok Kahar Muzakir sebenarnya paling netral di antara keempat nama itu. Sayangnya, dia tidak memiliki dukungan politik sekuat 3 nama lainnya. Lalu siapa yang akan menduduki kursi Ketua Umum Golkar selanjutnya? Dan siapa dalang dibalik mundurnya Erlangga?